Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, apa kabar anak-anak? Ibu akan kasih semangat dulu buat kalian. Tepuk semangat ya. Walaupun hari ini bulan puasa, terus juga di siang hari, kalian tetap semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk ikut bareng-bareng. Tepuk semangat. 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 Oh ye. Semangat. Semangat. Ya, betul. Alhamdulillah ya, kalian masih tetap semangat. Jangan dijadikan puasa ini alasan untuk kita bermalas-malasan ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat, biar ketahuan siapa yang malas, maksudnya siapa yang gak hadir. Oke, yang pertama Nurul Aita hadir. Nurjaya hadir. Inke Alawiyah hadir. Siti, iya. Oh iya, ada dua ya namanya ya. Oh iya, Siti Aisyah dulu. Siti Aisyah hadir. Siti Nurholisyah hadir. Saiful Rijal hadir. Ahmad Syarif hadir. Oh iya, berarti hari ini nggak ada yang tidak hadir ya anak-anak. Hari ini sudah hadir semua. Oke, kita lanjut aja ya. Kita hari ini, pertemuan kali ini akan membahas tentang tema beriman kepada malaikat. Bisa kita lihat di mind map ini, peta konsep ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu tentang apa sih pengertian dari beriman kepada malaikat, terus yang kedua sifat-sifat malaikat, terus yang ketiga itu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya, yang keempat hikmah beriman kepada malaikat, dan yang kelima perilaku beriman kepada malaikat, dan yang keenam itu makhluk gaib selain malaikat itu sendiri. Oke, belum itu ibu mau tanya, apa sih yang paling diketahui tentang malaikat teman-teman? Oh iya betul, yang lain beriman kepada malaikat itu kayak gimana sih? Oh iya betul. Ya, dapat disimpulkan ya bahwa beriman kepada malaikat adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah itu dari cahaya atau nur, yang untuk menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan tidak berbuat kemaksiatan seperti halnya manusia yang kadang kita juga hilaf ya. Oh ya, adalah perbuatan-perbuatan yang manusia yang kadang di luar kepribadian manusia itu sendiri, kayak misalkan kita sombong gitu kan. Tapi malaikat nggak bisa memiliki sifat itu. Ya, paham kan anak-anak? Paham sampai sini? Oh iya. Di pengertian iman kepada malaikat juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Ada yang mau membacakan surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20? Oh iya, sok Syaiful Rijal, mangga sok dibacakan terlebih dahulu surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Ya. Iya, yang pada artinya di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 itu bahwa sesungguhnya dan kepunyaan Allah lah yang ada dan di langit dan yang ada di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya itu mereka tidak patut sama Allah dan tidak mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan malaikat itu selalu tidak punya rasa letih atau tidak punya rasa letih untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
di siang hari dan di malam hari tidak ada henti-hentinya untuk bertasbih kepada Allah. Itu inti dari surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Oke, sampai sini pengertian iman kepada malaikat. Apakah kalian sudah paham, anak-anak? Paham. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Apa sih yang kalian ketahui tentang sifat-sifat malaikat? Ya, betul. Bahwa sifat-sifat malaikat itu adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat yang tidak dimiliki oleh manusia atau makhluknya. Maksudnya makhluk yang lain selain malaikat itu sendiri. Yaitu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Kan kalau manusia diciptakan dari tanah liat, kalau misalkan malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua, malaikat selalu bersujud kepada Allah atau menyembah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Itu ketetapannya, bahwa malaikat itu selalu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, malaikat itu patuh, tunduk, jujur, tidak maksiat kepada Allah. Sama halnya yang kedua, yang selalu bersujud kepada Allah. Kalau yang ketiga itu tunduk, patuh, terus juga jujur dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Itu sifat-sifat malaikat. Terus yang keempat, malaikat itu sendiri bisa menjelma. Jadi malaikat itu bisa menjelma jadi siapapun. Jadi contohnya bisa seperti manusia juga bisa menjelma menjadi manusia juga bisa, atau makhluk lainnya juga malaikat bisa, karena itu kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapan dari Allah. Terus yang kelima, malaikat itu rendah hati, terus tidak sombong dan tidak mendahului ucapan baik. Jadi maksudnya malaikat itu selalu berkata atau berperilaku baik. Ya wallahu alam, walaupun kita tidak bisa melihat atau tidak bisa mengetahui wujud malaikat itu seperti apa, tapi Allah sudah menetapkan bahwa malaikat yang diciptakan dari nur cahaya itu memiliki hati yang rendah hati dan sifat jujur yang tidak ada tandingannya. Itu. Terus yang keenam, sangat tekun dan sama kayak tadi yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20, bahwa malaikat itu sangat tekun dan tidak pernah letih untuk menyembah dan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari dan siang hari. Itu sifat-sifat malaikat. Paham, anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut ke tema ketiga tentang nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugasnya? Oke, kita lanjut aja ya. Berhubung gak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Bahwa yang ketiga, nama-nama malaikat yang perlu atau yang wajib kita ketahui itu ada berapa, anak-anak? Ada 10. Iya, sebutkan anak-anak. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Izrail, kelima Munkar, benar. Yang keenam Nakir, 7 Rokib, 8 ya benar Atid. Yang kesembilan Malik, benar. Yang ke-10 Ridwan. Nih hebat, kalian udah pada hafal ya. Nama-nama malaikat yang perlu wajib kita ketahui itu ada 10. Sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Allah ribuan kali lipat dari manusia, tapi yang wajib diketahui oleh manusia itu cuma ada 10, yaitu yang tadi Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu ada 10. Ada yang tahu tugas-tugas malaikat itu yang 10 itu apa, anak-anak? Oke, ya kita dilanjut tentang nama malaikat dan tugasnya, yaitu yang tadi ada 10. Yang pertama Malaikat Jibril itu tugasnya adalah betul sekali menyampaikan wahyu. Yang kedua Malaikat Mikail. Ada yang tahu tugasnya Malaikat Mikail itu apa, anak-anak? Iya, memberi rizki. Yang ketiga Malaikat Israfil. Ada yang tahu tugas dari Malaikat Israfil itu apa? Iya, tepat sekali, meniup sangkakala. Terus yang keempat Izrofil, Malaikat Izrofil. Tugasnya apa, anak-anak?
Iya betul, mencabut nyawa. Yang kelima, munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu tidak bisa dipisahkan ya. Soalnya apa? Mereka berdua itu tugasnya, maksudnya malaikat munkar dan nakir tugasnya menanyai dalam kubur. Terus yang ketujuh dan kedelapan, Rakib dan Atid. Tugas siapa anak-anak? Iya betul, mencatat amal baik dan buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik. Tugas siapa anak-anak? Iya, menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 nih, yang terakhir, pasti kalian sudah tahu semua. Tugasnya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Tugas malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Mungkin itu ya yang tentang pembahasan nama-nama malaikat dan tugasnya. Udah paham anak-anak? Iya, oke. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya? Oh, sudah. Oke. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan ini tentang hikmah beriman kepada malaikat. Ada beberapa hikmah apabila kita mempercayai dan beriman kepada malaikat. Yang pertama itu meningkatkan kesabaran dan kebesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah itu menciptakan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik yang di langit dan di bumi. Terus, yang kedua itu mengingatkan kita supaya kita dalam berperilaku, dalam tindakan atau dalam ucapan itu berhati-hati. Sebab apa? Sebab semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak ya anak-anak. Terus yang ketiga, sama aja kaitannya dengan yang kedua, bahwa dengan beriman kepada malaikat kita berhati-hati dalam segala tindakan dan apapun itu ya, jangan lupa apapun itu tindakan kita akan dipertanggungjawabkan. Oke, terus beriman kepada malaikat juga, hikmah beriman daripada malaikat kepada malaikat juga akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa dari hikmah beriman kepada malaikat. Kalian paham anak-anak? Iya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi perilaku, dari perilaku beriman kepada malaikat? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke pembahasan perilaku beriman kepada malaikat. Ada yang tahu ada berapa perilaku beriman kepada malaikat itu sendiri anak-anak? Salah, ternyata di sini perilaku beriman kepada malaikat itu ada 5. Yang pertama, mempercayai adanya malaikat itu sendiri, malaikat. Yang kedua itu menjauhi segala bentuk kemaksiatannya. Yang ketiga, selalu berbuat kebaikan. Yang keempat, selalu menjaga kehati-hatian dalam berbuat atau dalam berperilaku, ucapan maupun tingkah laku ya anak-anak. Terus yang kelima itu selalu melakukan amal kebaikan untuk bekal kita nanti. Kan sebab apa yang kita lakukan di dunia ini bahkan dipertanggungjawabkan itu semua. Oke, paham anak-anak sampai sini? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ke materi yang makhluk gaib selain malaikat itu? Oke, selanjutnya kita membahas tentang makhluk gaib selain malaikat. Apa yang kalian ketahui tentang makhluk gaib selain malaikat itu anak-anak? Oh iya, makhluk gaib itu ada 2. Yang pertama ada jin, yang kedua ada setan dan iblis. Jin dalam bahasa Arab itu artinya menutupi atau merahasiakan. Jadi makhluk gaib selain malaikat itu, jin dan setan itu maunya menjerumuskan manusia untuk berbuat keburukan. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh oleh virus-virus jin
oleh virus-virus, pokoknya pengaruh-pengaruh dari jin atau setan itu sendiri. Terus yang kedua itu kan ini tadi jin ya, jin menurut bahasa Arab itu menutupi atau merahasiakan. Yang kedua iblis dan setan. Iblis dan setan itu menurut bahasa Arab sama aja iblis, yang artinya itu putus asa. Putus asa maksudnya di sini adalah iblis dan setan itu putus asa kepada Allah. Sebab apa? Allah itu menciptakan semua makhluknya untuk beribadah kepadanya, tetapi jin dan setan itu malahan tidak mau tidak mau menyembah Allah. Jadi mereka tuh putus asa dan mereka berniat untuk menjerumuskan manusia yang imannya lemah, kayak maksudnya ya manusia yang kurang imannya, jadi tuh yang mudah dipengaruhi oleh setan atau jin, iblis itu sendiri. Paham sampai sini anak-anak? Oke, udah ya, ini ada 6 bab materi yang ibu sampaikan kali ini. Selanjutnya ibu akan bagi kelompok buat kalian untuk diskusi. Tiap kelompok itu diskusi poin-poin yang ada di sini. Kita berhitung terlebih dahulu. Kelompok 1 besok nanti. Yuk, berhitung sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6 lagi ya. Sampai 6 udah. Oke, kelompok 1 harap bergabung dengan kelompok 1 dan kelompok yang lainnya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke ya, ibu akan membagikan poin-poin untuk kalian diskusi. Yang pertama, kelompok 1 itu mendiskusikan tentang pengertian iman kepada malaikat. Kelompok 2 akan membahas tentang poin sifat-sifat malaikat. Kelompok 3 akan membahas atau mendiskusikan tentang nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugasnya, beserta tugasnya ya. Terus yang kelompok 4, hikmah beriman kepada malaikat. Yang kelima, perilaku beriman kepada malaikat. Lalu selanjutnya kelompok 6 akan berdiskusi tentang makhluk gaib selain malaikat. Oke anak-anak, ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi tiap kelompoknya ya, sesuai dengan poin-poin itu sendiri. Oke, mangga diskusiin terlebih dahulu. Habis diskusi nanti perwakilan setiap kelompoknya maju 1 orang untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya sama kelompoknya masing-masing. Paham anak-anak? Dapat dimengerti? Oke. Berhubung waktu sudah lebih dari 15 menit yang tadi sudah dijanjikan, yuk tiap kelompok maju perwakilan ya, 1 orang maju. Dimulai dari kelompok 5 ya, kelompok 5, 4 2 1 3 6. Oke, iya, mungkin itu hasil diskusi dari teman-teman kalian yang tiap kelompok, perwakilan dari tiap kelompoknya. Ibu nilai terlebih dahulu ya, kelompok siapa nih menurut kalian yang paling bagus diskusinya, yang hasil diskusi terus dipresentasikannya siapa. Iya, oke, ibu pilih ya. Kelompok yang menang dan dapat bintang kali ini adalah kelompok 2. Iya, nanti ibu udah sediakan hadiah, dan nanti hadiahnya di belakang layar aja ya anak-anak ya, biar itu soalnya ada mata pelajaran lagi yang sudah menunggu, gurunya juga sudah menunggu. Oke, semuanya dapat bintang. Kalian bagus-bagus, kalian hebat. Ternyata kalian bisa mengerti, maksudnya bisa memahami tentang beriman kepada malaikat. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum ibu tutup, nanti buat minggu depan tugasnya kalian hafalkan surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 beserta terjemahnya. Paham anak-anak? Nanti minggu depan setoran ke ibu ya. Oke, sebelum itu ibu ucapkan terima kasih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.